Boleh. Ya, dari awal duduk boleh, nggak masalah. Nah, tadi udah kita sebut kan, dari awal duduk boleh. Tapi kalau bisanya berdiri waktu baca Fatihah saja sebentar, waktu baca Fatihah berdiri. Sesudah itu udah nggak kuat lagi boleh duduk. Boleh. Yang penting duduk di kursi maksudnya. Iya ya. Sebahagian itu kan jemaah kita kalau sholat tarawih kan bapak-bapak yang pakai kursi di pinggir-pinggir gitu ya. Nah, gimana itu Bu ya? Nah, itulah kita nanti membutuhkan penjelasan ulama. Nabi nggak ada jelasin, apalagi zaman Nabi nggak ada kursi kayak gitu kan, misalnya kan. Kalau nggak ada dalam hadis, cemana? Ya kita carilah kembali tadi ke dalil hukum, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qi. Nah, karena bagian puruk berlakulah nanti kias analogi. Boleh nggak begitu? Ya, kalau pakai duduk yang seperti tadi bisa nggak? Duduk iftirosh bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa juga. Oh, iya dengkulnya ya. Kalau duduknya duduk apa? Duduk bersila nggak bisa juga. Ah ya, namanya nggak bisa. Berarti boleh lah. Namanya nggak bisa. Fa'ilam yastati, kalau kamu tidak bisa, kan gitu. Tak bisa itu tak sanggup. Bukan bisa Malaysia. Kalau bisa Malaysia namanya bisa ular. Iya, kalau orang Malaysia itu ada teman-teman anak kuliahan, kalau kita sebut bisa dia ketawa karena bisa itu bisa ular sama mereka. Boleh, bilang dapat itu boleh. Nah, tak boleh maksudnya tak sanggup. Tak bisa, nah, cekikikan dengar tak bisa itu. Jadi kalau tidak sanggup, Pak Ilham yastati, kalau tidak sanggup, nah, namanya nggak sanggup, boleh duduk. Nah, tak sanggup duduk ini, tak sanggup duduk ini, ya terpaksa di kursi. Kan sama kan? Nah, itulah analoginya. Gak ada masalah jadinya. Iya, sesuai kemampuan. Kembali ke perintah umum tadi. Baik, ada lagi? Nah, sholat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita bahas ini sebenarnya bagian jahirnya lagi, bagian jahir-jahirnya saja kan, gerakan rukun, gerakan. Saya belum pernah ngajarin ibu bagaimana gerakan kolbunya, hati ruhnya, khusyuknya. Ini khusyuk nih, kalau nggak ada yang bimbing hati, nggak ngerti tasawuf, nggak ada yang bimbing, ibu nggak tahu nanti cara hadir hati ke Allah tuh. Nggak ada ngelatih. Mau dilatih, tapi nggak cukup waktunya, paling 1-2 orang yang bisa. Hah? Supaya khusyuk. Ya. Coba saja. Ya, kita latih, coba ibu. Ibu apa namanya? Bu Titin. Bu Titi. Nah, coba Bu Titi, hadir hati, ingat Allah. Coba duduk, duduk, hadir hati, tundukkan. Duduk aja, hadir hati, ingat Allah coba. Nanti saya tunjukkan, kalau saya bilang, ah ini dia posisi hatinya, ibu tetap di situ gitu ya. Tahankan di situ. Ya silakan. Bagaimana ibu hadir hati, ingat Allah. Ketika ingat Allah. Nah, coba ibu istighfar dulu, istighfar, mohon ampun ke Allah. Ini metodologi khusyuk namanya. Melatih supaya hati khusyuk. Ya tundukkan lagi hatinya bu, istighfar, astagfirullah, mohon ampun ya Allah. Dalam hati istighfar. Rasakan kita ini nggak ada apa-apanya. Kita seolah-olah ini la haula wala quwata illa billah. Kalau yang ini bonus saja ini bu. Tapi ini sangat penting. Nah, ini agak khusyuk nih. Nah, ini dia. Hatinya rasanya seperti ini, Bu. Nah, tandai, Bu ya.
Itu udah mulai nangis di dalam hatinya. Ya istighfar lagi. Ya ini dia ya tanda ibu ya. Nah ini dia ini. Ini belajar ilmu rasa namanya. Oke, cukuplah ya. Gak usah lama kali. Paham kan? Yang saya sebut ini dia itulah ibu paling khusyuk. Benar? Benar? Disitulah paling nikmat ibadah. Coba tanya sendiri ibu itu. Itu kalau nggak ada yang bimbing itu ibu nggak bisa khusyuk sholat nanti selamanya. Kalau nggak ada yang bisa bimbing. Itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf. Nggak semua orang bisa. Ya, saya mendapatkan itu lama. 10 tahun belajar tarekat. Makanya saya bilang kalau nggak belajar tasawuf, kalian susah khusyuk saya bilang. Bagi orang yang ngerti. Jadi murid-murid saya semua ya buktikan tadi, benar kan? Nikmat kan? Nah, nyaman. Ya, begitulah hadir hati itu. Kalau kita hadir hati ke Allah nikmat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nangis. Macam-macam lah. Pokoknya nikmat nyaman. Ya. Itu kalau kita belajar khusyuk. Kalau Ustaz Iqbal dulu dibuatnya training sehari 2 hari gitu, jadi dapat semua kan. Kalau di training bisa dapat semua. Kalau kajian nggak bisa karena waktunya nggak cukup. Ini ibu ini termasuk sering ibadah ini, sering zikir, makanya cepat rasanya itu betul kan? Dilihat dari rasanya lumayan sering ibadah ibu ini. Kalau dilihat dari rasanya itu, kalau orang nggak rajin ibadah, ada yang kalau nggak rajin ibadah mau tunduk kalau nggak bisa. Bandel kali akalnya nih, nggak mau dia. Tundukkan hati ke Allah, nggak mau dia. Mikir sana kemari. Makanya kadang-kadang saya sedih juga. Sedihnya gini bu, kita udah dikasih Allah ilmu ini. Tahu-tahu kita dianggap sesat, dianggap ini belajar tasawuf sama orang sebelah. Padahal kalau mereka tahu ilmu tadi nih, nyesal mereka nggak belajar tasawuf. Bener? Nyesal kan? Ya, nyesal orang kalau nggak belajar tasawuf. Nggak bisa? Ya. Ya, dari yang sederhana, masuk di tengah nggak apa-apa. Dari tengah, nanti dari sederhana dari awal lagi. Ya, kalau orang agama ini kan nggak susah-susah banget, nggak harus disusahin. Maksudnya gini bu, ada orang udah umur 40 tahun belum bisa tulis baca, bisa nggak dia masuk dari awal? Nggak mesti dari tengah kan, dari awal aja lagi gitu. Nah, gitu. Agama itu pun begitu kan, nggak menyusah. Nabi Muhammad, Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Sahabat itu rata-rata hafal Quran sesudah tua, udah tua baru hafal Quran. Enggak anak-anak, kalau gitu masih enak kan anak-anak udah belajar. Baik, ada lagi? Ini sampai jam 11:30 ya? Cukup bu ya? Nah, dapat 1 orang lah ya.